Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam tuntunan Tuhan. Renungan kita hari ini Jumat 12 Mei 2023 dengan judul Kekayaan Tidak Diperlukan. Ayat renungan kita di dalam 1 Timotius 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Banyak yang bertekad untuk menjadi kaya. Ini adalah pemikiran mereka, dan dalam semangat mereka, perkara yang abadi diabaikan. Mereka dibutakan oleh iblis dan membuat diri mereka percaya bahwa untuk tujuan baik mereka menginginkan keuntungan ini. Mereka memaksakan hati nurani mereka, menipu diri mereka sendiri, dan terus-menerus mengingini kekayaan. Orang-orang seperti itu telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri mereka sendiri dengan banyak penderitaan. Mereka telah mengorbankan prinsip-prinsip mereka yang tinggi dan luhur, melepaskan keyakinan mereka demi kekayaan, dan jika tidak kecewa dengan tujuan mereka, mereka kecewa dengan kebahagiaan yang mereka kira akan diberikan oleh kekayaan. Rasul Paulus menunjukkan satu-satunya penggunaan yang benar untuk kekayaan dan meminta Timotius meminta orang kaya untuk berbuat baik, bahwa mereka kaya dalam perbuatan baik, siap untuk membagikan, bersedia untuk berkomunikasi, karena dengan melakukan itu mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri dasar yang baik terhadap waktu yang akan datang. Ibadah dengan kepuasan adalah keuntungan besar. Inilah rahasia kebahagiaan sejati dan kemakmuran jiwa dan tubuh yang sejati. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sangat luar biasa pekabaran yang kita dapatkan pada saat ini. Mungkin sejenak kalau kita perhatikan, pekabaran ini boleh jadi menjadi satu hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena pada umumnya manusia tentu mengharapkan supaya dapat memperoleh kekayaan. Karena memang inilah tawaran dunia. Di dalam kekayaan maka akan ada sukacita, akan ada kebahagiaan. Justru dikatakan dalam renungan kita ini yang menjadi kekuatan bagi kita, bahwa banyak orang dikecewakan dengan pemikiran-pemikiran yang demikian, sehingga apa yang diharapkan yang datangnya daripada kekayaan justru tidak menimbulkan kedamaian, dan justru banyak yang menimbulkan kesengsaraan, adanya dosa yang muncul, dan bahkan iman bukan dikuatkan tetapi justru semakin merosot. Tetapi ada juga panggilan yang dikatakan oleh Tuhan, jikalau memang setiap orang memiliki kerinduan untuk dipercayakan oleh Tuhan dalam bentuk kekayaan, maka biarlah memiliki satu roh komitmen untuk dapat menjadi sumber saluran kasih dan berkat bagi setiap orang. Dan kekayaan yang dimiliki harus disadari bahwa semua itu Tuhan memiliki maksud dalam kehidupan mereka. Saudaraku, ayat sudah mengatakan amat susah, sulit bagi orang kaya untuk akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pemikiran ini dimaksudkan jikalau memang kekayaan itu dianggap menjadi satu sumber kebahagiaan, tetapi bukan menjadi cara untuk menjadi memuliakan Tuhan, maka itu tidak akan menjadi berkat bagi kita. Semoga pelajaran ini meneguhkan iman kita, dan kita harus mengerti apa yang kita harapkan dan apa sesungguhnya yang kita perlukan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terbaik jadi dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, termulialah Engkau ya Tuhan. Terima kasih pekabaran kembali datang menjadi bagian kami, yang menyadarkan kami ya Tuhan, sesungguhnya kami harus lebih banyak berserah kepada Tuhan. Biarlah rancangan-rancangan Tuhan, rencana dalam yang Tuhan izinkan, yang akan berkenan menjadi bahagian kami, sehingga apapun yang kami nikmati, yang Engkau percayakan Bapa, mampu membuat kami untuk hidup penuh syukur dan berserah diri kepada Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan berikan, biarlah semuanya dapat kami gunakan
hanya untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya ini menjadi kekuatan bagi kami, mempersiapkan kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Memberkati umat-umat-Mu dimanapun berada ya Bapa. Tentu kami berdoa, berharap supaya ada keberhasilan dalam segenap rencana usaha tangan pekerjaan yang dilakukan. Dan biarlah Tuhan di dalam keberhasilan itu pun biarlah Tuhan juga memberkati, meneguhkan iman, sehingga itu bukan membuat umat-umat Tuhan jauh daripadamu, tetapi roh kesetiaan tetap terbina untuk membuat kami semua umat-umat-Mu semakin setia untuk dapat mempergunakan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan Engkau. Memberkati juga bagi umat-umat Tuhan yang hidup di dalam berbagai kesulitan, kesusahan. Biarlah Tuhan yang akan membukakan cara sehingga ada kedamaian yang diperoleh, dipermudah di dalam baik mencari nafkah, demikian juga dalam segala usaha-usaha. Bapa di sorga, memberkati umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit, baik yang lemah, terbaring oleh karena penyakit yang dalam berbagai usaha sudah dilakukan tetapi tidak mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Tuhan teguhkan hati mereka dan iman mereka ya Bapa, untuk tetap berpengharapan dan setia oleh karena kesembuhan yang sesungguhnya yang kami harapkan, bukan hanya di dunia ini tetapi ada kesembuhan yang sempurna. Bila mana Yesus datang, maka kami akan lepas daripada sakit penyakit yang ada. Yang akan kami nikmati adalah kebahagiaan. Tuhan, berkatilah umat-umat-Mu juga yang pada hari ini merasakan sukacita dalam berkat-berkat khusus. Biarlah mereka juga tetap bersyukur dan mereka dapat menjadi saluran berkat dimanapun berada. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa kami, dan biarlah berkat ini menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.